Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitriyanti Dwi Astuti dari kelas IPA 23C17 dengan nomor induk mahasiswa 1123111367. Baik, saya akan menjalankan proyek dari ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Jizenzi Tiaswirastomo S.Sos MM. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tema tentang transformasi UMKM melalui e-commerce. Jadi, kisah sebuah sukses dari perusahaan lokal yang gimana sih transformasinya dari UMKM itu ke e-commerce. Oke, saya sudah membuat sebuah presentasi yang nantinya akan muncul di sebelah sini mungkin. Sebelum menuju ke toko atau studi kasusnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan UMKM. Oke, UMKM itu sebenarnya kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi badan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Jadi UMKM tersebut itu usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan yang terbagi dalam kategori mikro, kecil, menengah yang didasarkan dengan aset dan omsetnya. Jadi berperan penting dalam ekonomi Indonesia sebagai penggerak ekonomi rakyat. Biasanya beroperasi secara tradisional atau offline, jadi bukan online ya. Oke, selanjutnya ada pengertian atau definisi dari e-commerce sendiri. Jadi mungkin sudah familiar ya, e-commerce itu e-commerce, electronic commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Jadi platform jual beli online melalui internet memungkinkan transaksi tanpa tatap muka atau langsung. Contohnya itu banyak, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Jadi e-commerce ini jangkauan pasarnya lebih luas dan operasionalnya itu bisa tak terbatas, bisa 24/7 atau 24 jam. Oke. Nah, yang akan kita bahas peralihan dari UMKM ke e-commerce itu sendiri. Jadi, apa sih keuntungan dari meralihkan dari UMKM tersebut ke e-commerce? Jadi, keuntungannya itu jangkauan pasar lebih luas. Bisa ke nasional bahkan atau bisa sampai internasional. Terus biaya operasionalnya itu lebih rendah. Selanjutnya, akses ke data pelanggannya juga lebih bagus. Kemudahan dalam manajemen inventorinya juga oke. Peluang pertumbuhannya lebih besar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pasti ada tantangan yang dari perubahan atau dari peralihan UMKM ke e-commerce. Itu tantangannya seperti perlu pemahaman teknologi digital, saingan lebih ketat, butuh adaptasi sistem pembayaran digital. Jadi kan pastikan pembayarannya nggak bisa langsung juga. Jadi kita harus tahu gimana sih sistem pembayaran digital itu. Terus selanjutnya perlu strategi pemasaran yang online. Pastikan strategi pemasarannya juga beda antara online dan offline. Nah, selanjutnya manajemen logistiknya juga lebih kompleks karena kan ini nggak tatap muka, jadi lebih ribet lagi mungkin ya. Terus selanjutnya ada kira-kira apa sih yang harus dilakukan dari peralihan UMKM ke e-commerce ini? Yang pertama itu persiapan digitalnya sih yang paling penting. Jadi pelajari e-commerce-nya, siapkan foto produk berkualitas karena kan itu yang bakal ngejual atau yang orang lihat dulu, pastikan kalau bukan barangnya, fotonya. Terus buat deskripsi produk yang menarik mungkin atau sistem pembayarannya juga. Yang kedua itu optimasi toko online-nya. Jadi pilih marketplace yang sesuai. Jadi kira-kira apa nih marketplace yang paling mudah dulu, yang paling dijangkau oleh banyak orang.
Terus selanjutnya kelola inventorinya dengan baik, itu tuh dikelola harus dengan yang berpengalaman, karena kan itu juga penting ya buat toko online. Terus responsif terhadap pelanggan, pasti juga kan pelanggannya bakal cakupannya bakal lebih luas, jadi bakal lebih banyak yang bertanya, mungkin seperti harus adanya admin dari toko tersebut supaya lebih responsif ke pelanggan. Jadi kan pelanggan juga nantinya nggak kabur juga kalau kitanya responsif dan tahu. Terus maintain reputasi atau rating toko, jadi rating tokonya harus di-maintain nih, kira-kira apa sih yang kurang, apa sih keluhan-keluhan dari toko online, itu pasti kan ada rating produknya. Terus selanjutnya itu pengembangan berkelanjutan, jadi pantau matriks penjualan, jadi penjualannya itu gimana nih setelah ada e-commerce. Terus evaluasi strategi berkala, jadi dievaluasi strategi apa sih yang paling efektif gitu ya untuk penjualan di e-commerce. Terus tingkatkan layanan pelanggan dan ekspansi ke platform lain, jadi kalau misalnya platform e-commerce ini kira-kira kurang, langsung kayak kira-kira platform apa lagi ya, yang e-commerce apa lagi ya yang mesti dicoba. Oke, mungkin cukup penjelasan dari materi tentang UMKM dan e-commerce. Kita lanjut ke studi kasus. Oke, jadi studi kasus tentang transformasi UMKM ke e-commerce ini ada kisah sukses pengusaha lokal, yaitu Bu Siti, pengrajin batik Pekalongan, berhasil mengubah bisnisnya melalui digitalisasi. Dari warkop kecil, kini produknya merambah ke pasar nasional dan internasional berkat e-commerce. Jadi awal mula transformasi digital itu gimana sih? Jadi awal itu keraguan awal. Bu Siti awalnya ragu menghadapi teknologi baru seperti internet dan marketplace. Terus juga ada dorongan pandemi, ya kita semua tahu pandemi di Indonesia mungkin terutama itu kan pasti akan menurunkan omset dari UMKM ya. Terus selanjutnya ada tantangan dan pembelajarannya. Tantangannya mungkin adaptasi teknologi, itu mempengaruhi penggunaan smartphone dan sistem pembayaran digital. Terus yang kedua ada manajemen inventory yang tadi udah kita jelasin juga, itu sinkronisasi stok online dan offline, prediksi permintaan yang kompleks, itu kan gak menutup kemungkinan juga ya. Terus yang ketiga tuh ada layanan pelanggan, tadi juga udah dijelasin, menangani pelanggan 24/7 dan membangun kepercayaan itu penting, karena pelanggan juga butuh kayak pastian ini gimana sih produknya, stoknya, atau pertanyaan tentang produk tersebut. Terus untuk selanjutnya itu ada kunci sukses dari transformasi itu sendiri. Yang pertama itu keterbukaan, jadi berani keluar dari zona nyaman dan terus belajar hal baru. Jadi kalau misalnya udah sampai di tahap ini, jadi kita nggak perlu kayak nggak usah malu buat belajar terus, karena kalau di zona nyaman terus kita nggak pernah tahu apa yang pencapaian ke depannya juga kita nggak pernah bayangkan juga. Jadi tetap harus belajar. Terus selanjutnya ada platform yang tepat, jadi memilih marketplace sesuai target pasar dan memanfaatkan fitur promosi. Jadi kalau ada promosi dari e-commerce itu sendiri, itu harus ikut dan berpartisipasi, karena itu juga akan makin produk kita dilihat oleh pelanggan. Terus konsistensi kualitas, jadi mempertahankan standar produksi dan quality control yang ketat. Itu juga penting sih, karena kan kalau kualitasnya terus dipertahankan, pasti pelanggan juga nggak bakalan kecewa, jadi bakal terus beli lagi dan ya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Terus dampak yang lebih luasnya itu ada inspirasi UMKM, jadi kesuksesan Bu Siti ini menginspirasi perilaku UMKM lainnya di Pekalongan. Ya sudah pasti
itu akan jadi inspirasi ya buat yang lainnya juga supaya terus berkembang. Selanjutnya ada komunitas digital. Jadi Ibu Siti ini juga jadi membentuk komunitas UMKM digital dan pelatihan pengelolaan toko online. Terus yang terakhir ada kolaborasi. Jadi pengrajin berkolaborasi memenuhi pesanan besar dari platform e-commerce. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Oke, pembelajaran untuk UMKM lain. Jadi ini ada beberapa pelajaran untuk UMKM lain. Yang pertama itu keharusan digital. Transformasi digital bukan lagi pilihan tapi keharusan bagi UMKM. Karena gimana kita mau menjangkau pasar yang lebih luas lagi kalau siklusnya tuh cuma di situ-situ aja kayak. Jadi ya emang harus digital supaya nggak ketinggalan dengan yang lainnya juga gitu. Terus pelajaran selanjutnya itu dukungan keluarga. Itu juga penting sih dalam proses transformasi, karena kan kalau kita nggak didukung juga kita pasti ada rasa ragu, aduh nanti gimana ya, lalu depannya juga bakal gimana ya. Terus selanjutnya ada fokus kualitas. Tadi kualitas udah diomongin berkali-kali kalau kualitas produk tetap menjadi prioritas utama dalam bisnis online, karena sekalinya kualitasnya nggak oke itu bakal berpengaruh juga sih buat kedepannya. Terus belajar berkelanjutan. Pembelajaran terus-menerus adalah kunci adaptasi di era digital. Tadi juga udah dijelasin belajar berkelanjutan itu tuh penting juga buat kita tahu kedepannya apa sih yang perlu kita perbaiki. Oke, mungkin selanjutnya ada langkah kedepannya kayak gimana nih kalau misalnya udah menambah ke e-commerce. Jadi yang pertama itu bisa menambah website pribadi. Jadi rencana pembuatan website sendiri untuk memperkuat brand. Jadi supaya itu membangun brand sendiri ya, supaya lebih gampang juga orang melihat brand kita, supaya orang lebih cepat mengenal, oh ini nih ada website pribadinya, ini loh tentang produknya, dan deskripsi yang singkat tentang produk itu sendiri. Terus selanjutnya dari langkah kedepannya itu ada ekspansi global. Jadi persiapan ekspansi ke platform e-commerce internasional. Jadi kan kayak e-commerce kan makin banyak ya, bukan cuma nasional doang. Kalau kayak yang nasional itu Tokopedia, mungkin itu hanya ada di Indonesia. Mungkin maksud dari ekspansi ke platform e-commerce lain mungkin yang internasional, jadi kayak yang di luar negeri, mungkin e-commerce luar negeri. Terus selanjutnya itu ada inovasi produk. Pengembangan lini produk baru yang memadukan tradisi dengan modernitas. Jadi pengembangan ini tuh maksudnya inovasi produk dengan mencampurkan pengembangan produk tradisi dengan modernitas. Contohnya tuh misalnya kayak kebaya modern sekarang kan lagi zaman ya, dengan memadukan baju tradisional kebayanya itu sendiri dengan menyatukan dengan modernisasi dari modelnya, mungkin dari model yang lebih kekinian. Oke, selanjutnya dari langkah ke depan itu pemberdayaan sih, pelatihan digital untuk pengrajin lain di komunitas, karena udah pasti kan kalau sumber daya manusia itu bakal terus berkembang, jadi harus ada pemberdayaan supaya gak habis nih SDM-nya. Jadi pelatihan digital untuk pengrajin di komunitas itu juga penting banget sih. Mungkin dari studi kasus tersebut cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.